wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Ferry Firmansyah. Kali ini gua akan membahas sedikit tentang apa sih itu paragraf. Mungkin kalian sudah tahu apa itu paragraf. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja bahas apa sih itu paragraf. Paragraf ialah merupakan serangkaian kalimat yang berisikan gagasan atau topik. Nah, itulah pengertian paragraf. 4 paragraf itu memiliki 5 unsur. Yang pertama, mengekspresikan gagasan. Maksudnya, paragraf dapat memberikan suatu gagasan atau perasaan melalui rangkaian kalimat yang disusun sehingga menjadi dan membentuk suatu kesatuan ide pokok. Nah, 2 itu menandai perolehan gagasan baru. Maksudnya, setiap tulisan atau karangan terdiri dari beberapa paragraf dan di dalamnya setiap paragraf tersebut terdapat gagasan yang berbeda namun masih berhubungan dengan ide pokok. Nah, dan yang ketiga, memudahkan menulis dan membaca. Maksudnya, dengan adanya paragraf, penulis bisa dengan mudah untuk menulis ide gagasan atau idenya dalam bentuk tulisan, dan si pembaca pun juga mudah untuk memahami arti atau makna dari paragraf tersebut. Nah, yang keempat adalah membantu pengembangan topik. Maksudnya, pengembangan topik tulisan dalam bentuk yang lebih kecil akan lebih mudah disampaikan melalui pembagian paragraf. Nah, yang terakhir adalah pengendalian variabel. Paragraf juga memudahkan penulis untuk mengendalikan variabelnya. Nah, next, contoh paragraf yang baik itu memiliki 3 unsur. Yang pertama, kepaduan paragraf. Yang kedua, kesatuan paragraf. Dan yang ketiga adalah kelengkapan paragraf. Nah, kepaduan paragraf maksudnya setiap paragraf itu harus saling berhubungan satu sama lain secara padu, tidak boleh berdiri sendiri atau terlepas satu sama lain. Nah, yang kedua adalah kesatuan paragraf. Maksudnya setiap paragraf hanya mengandung satu gagasan utama yang diwujudkan dalam kalimat utama. Dan yang terakhir adalah kelengkapan paragraf. Maksudnya, sebuah paragraf dapat dikatakan paragraf yang baik jika terdapat kalimat-kalimat penjelas. Ciri-ciri paragraf: peletakan kata dalam kalimat pertama ke dalam sebanyak 5 spasi bagi jenis karangan yang biasa. Nah, selanjutnya itu menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat utama atau kalimat topik. Setelah itu, setiap paragraf menggunakan satu kalimat topik dan selebihnya adalah kalimat atau kata pengembang. Metode pengembangan itu terdapat 10 unsur. Yang pertama itu sudut pandang. Ya, maksudnya untuk memperkaya sebuah uraian atau berita yang kita tulis dari setiap paragrafnya. Nah, dan yang kedua adalah contoh. Yang ketiga adalah klimaks dan anti klimaks. Apa sih maksudnya? Yaitu paragraf diawali dengan gagasan bawahan yang tidak terlalu penting, diikuti oleh kalimat-kalimat yang berangsur-angsur meningkat kepentingannya. Oke, next, yang keempat adalah definisi luas. Maksudnya paragraf seperti ini biasanya menguraikan sebuah gagasan yang abstrak. Yang kelima adalah klasifikasi. Berbeda dari analisis atau uraian, pengembangan ini berusaha mengelompokkan berbagai hal yang dianggap memiliki kesamaan ke dalam satu kategori. Nah, oke. Yang keenam yaitu perbandingan dan pertentangan. Maksudnya perbandingan dan pertentangan dapat digunakan secara bersamaan atau terpisah. Oke. Yang ketujuh yaitu analogi. Dalam pengembangan paragraf, analogis uraian didasarkan pada kesamaan dari 2 hal atau lebih. Dan yang kedelapan, sebab akibat. Dalam paragraf ini diuraikan hal-hal yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi atau sebaliknya. Diuraikan dahulu sebuah akibat baru diikuti oleh penyebabnya. Oke, yang kesembilan adalah proses. Dan yang terakhir adalah umum khusus dan khusus umum. Kedua cara pengembangan paragraf ini merupakan cara yang paling umum digunakan dalam pengembangan umum khusus, gagasan utama atau kalimat topik. Diletakkan di awal paragraf, diikuti oleh kalimat-kalimat yang mengandung gagasan bawahan. Oke, itu panjang paragraf.
panjang paragraf ini memiliki 4 unsur. Yang pertama adalah rangka atau struktur sebuah, dan yang kedua adalah kalimat topik, dan yang ketiga adalah panjang paragraf. Panjang paragraf amat bergantung pada pikiran yang hendak dikemukakan oleh penulis. Dan yang terakhir, 5 jenis paragraf. Yang pertama itu paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf persuasi, dan keempat paragraf argumentasi, dan yang kelima tuh paragraf narasi. Oke. Paragraf deskripsi ialah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Oke, apa sih langkah-langkah untuk menulis paragraf deskripsi? Nah, oke. Yang pertama kita harus cari sebuah topik. Kita akan membuat paragraf deskripsi. Yang pertama langkahnya itu kita mencari sebuah topik yang bagus, dan setelah itu kita pelajarilah topik tersebut. Menulis paragraf deskripsi. Nah, yang pertama itu rancanglah sebuah paragraf deskripsi. Setelah kalian memilih sebuah topik, setelah itu kalian rancanglah. Yang terakhir adalah revisi paragraf tersebut, yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan karangan yang menyajikan sejumlah pengetahuan atau informasi. Nah, ciri-ciri paragraf eksposisi ialah yang pertama, 1. Memaparkan definisi atau pengertian. Yang kedua, memaparkan langkah-langkah atau metode cara melaksanakan suatu kegiatan. Nah, yang ketiga, dari awal sampai akhir itu berupa pemaparan. Dan yang keempat adalah bersifat tidak mempengaruhi. Yang kelima, disertai bukti, data atau contoh gambar, dan seterusnya. Yang keenam adalah pembaca memperoleh informasi sejelas-jelasnya. Yang ketujuh, penutup menegaskan kembali. Yang kedelapan, bahasa bermakna denotasi atau sebenarnya. Dan yang terakhir adalah fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Nah, langkah menyusun paragraf eksposisi antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus menentukan topik atau tema. Yang kedua, menetapkan tujuannya itu. Nah, yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber atau kalian datangi langsung ke tempat kejadian. Yang keempat menyusun kerangka atau karangan sesuai dengan topik yang kalian dipilih. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi karangan eksposisi. Yang ketiga itu paragraf persuasi. Paragraf persuasi merupakan paragraf yang mengandung ajakan atau bujukan kepada pembaca. Ciri-ciri paragraf persuasi ini adalah yang pertama, sering memakai alasan-alasan yang kuat diikuti dengan data yang fakta yang menjadi pendukung untuk mengajak atau mengingat. Paragraf ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Yang kedua itu berupaya untuk meyakinkan pembaca agar melakukan atau percaya apa yang ditulis oleh penulis. Nah, yang ketiga yaitu banyak memakai kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukan, dan sebagainya. Nah, yang keempat itu seringkali menghindari konflik supaya kepercayaan pembaca tidak hilang atau agar kesempatan pendapat antara penulis dan pembaca bisa dicapai. Untuk membuat program persuasi itu memiliki 5 langkah. Yang pertama, kita menentukan topik atau tujuan. Dan yang kedua, kita membuat kerangka atau karangannya. Yang ketiga yaitu mengumpulkan bahan atau paragraf persuasif. Bahan dapat diperoleh melalui kegiatan atau pengamatan. Yang keempat, menarik kesimpulan. Dan yang kelima adalah penutup paragraf persuasif. Oke, yang keempat adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan pendapat atau argumen beserta alasannya. Tujuan membuat paragraf argumentasi yaitu untuk
menyajikan dan mempengaruhi pembaca agar satu pendapat dengan penulis. Ciri-ciri dari paragraf argumentasi yaitu yang pertama, berisikan pendapat penulis tentang suatu fenomena. Yang kedua, pendapat disertai alasan yang logis dan faktual. Yang ketiga, keempat, fenomena dijabarkan dengan cara menganalisa dan memberikan analogi. Dan yang terakhir, diakhiri dengan kesimpulan berupa pendapat penulis secara lebih luas. Langkah menyusun paragraf argumentasi itu seperti apa sih? Yang pertama biasa kita harus menentukan topik, dan yang kedua yaitu merumuskan tema. Yang ketiga yaitu menyusun kerangka. Langkah menyusun paragraf yang keempat yaitu mengumpulkan data atau fakta, dan yang kelima itu mengembangkan kerangka kita. Oke, dan yang terakhir adalah paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Berikut ini merupakan ciri-ciri paragraf narasi. Yang pertama, ciri paragraf narasi itu ialah berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis. Dan yang kedua, paragraf narasi menonjolkan unsur pembuatan atau tindakan. Dan yang ketiga itu dirangkai dalam urutan waktu secara kronologis dan jelas, di mana bagian orientation, klimaks, dan resolution. Oke, selanjutnya memiliki unsur-unsur utama seperti tokoh, latar, konflik, dan sudut pandang pengarang. Selanjutnya itu biasanya terdapat cukup banyak kalimat langsung di dalam paragraf tersebut. Dan yang terakhir itu memiliki nilai estetika. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa Ferry sampaikan. Bila dalam penyampaiannya kurang jelas atau salah, mohon maaf karena Ferry juga masih dalam proses pembelajaran. Sekian dari Ferry. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.